Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, sahabat-sahabat channel Mas Wahyu yang sampai saat ini masih mengikuti tayangan-tayangan di channel Mas Wahyu Madura, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga sahabat-sahabat subscribe semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang terbaik buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saudaraku, saya ingin memberikan klarifikasi terhadap apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Yang pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada di antara kalian yang tersinggung dengan ucapan saya, yang mungkin tidak sengaja saya menyakiti perasaan saudara-saudaraku. Maka saat ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya ingin mengklarifikasi. Kemarin saya mengatakan bahwa upaya pelaporan terhadap Gus Abbas Buntet saya tidak setuju, ya. Kemarin saya dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan laporan terhadap Gus Abbas. Kenapa? Karena melaporkan Gus Abbas itu bukan cara untuk mengakhiri polemik nasab yang akhir-akhir ini semakin memanas, ya. Itu bukan cara terbaik di dalam menyelesaikan polemik nasab ini. Akan tetapi saya mengkhawatirkan nantinya dengan adanya laporan tersebut itu akan semakin memperkeruh suasana. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan takut masalah rungkatnya nasab para habaib atau terbongkarnya kedok-kedok habaib seperti yang kalian katakan kepada saya. Bukan seperti itu yang saya khawatirkan. Kalau masalah nantinya para habaib ini betul-betul terbukti, maka sesuai dengan komitmen saya, sesuai dengan janji saya, bahwa saya akan ikrar, taslim, dan segera keluar dari barisan para habaib. Kalau memang nantinya para habaib ini terbukti secara sahih bahwa mereka ini bukan keturunan baginda Rasulullah SAW, dengan catatan saya tetap menghormati beliau-beliau ini sebagai ulama, walaupun bukan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Janji saya ini adalah janji seorang kesatria yang sangat suportif. Insya Allah saya akan selalu menepati apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan. Bila mana nantinya habaib ini terbukti bukan keturunan Rasulullah, maka saya siap keluar dari barisan itu. Jadi saya tidak setuju dengan adanya laporan terhadap Gus Abbas. Itu bukan berarti saya takut terbongkarnya masalah nasab para habaib ini yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Bukan itu yang saya takutkan. Karena sebelumnya saya sudah berjanji. Jadi jelas ya. Kemudian ada pertanyaan kepada saya, ada pertanyaan kepada saya dari netizen, ya, bagaimana sikap saya terhadap para habaib yang mengatakan bahwa kaki seorang habib
yang kotor, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, itu lebih mulia daripada 70 kepala ulama yang bersorban. Lah, ini seakan bahwa Habib yang mengatakan seperti itu adalah Habib atau oknum Habib yang bodoh, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, hanya mengandalkan nasab dari Robitoh, kemudian dia naik panggung, tidak punya ilmu, sehingga tidak punya bahan yang untuk disampaikan kepada masyarakat, dan akhirnya dia mengarang-arang cerita seperti itu. Jadi bagi saya, kalau memang salah, sekalipun dia habaib, sekalipun dia guru saya atau bahkan orang tua saya, ya tetap saya akan menyalahkan. Akan tetapi kalau benar siapapun dia, jangankan dari orang Islam, seorang non-muslim pun apabila dia berkata benar, maka tetap akan saya hormati, tetap akan saya hargai, tetap akan saya katakan bahwa itu benar. Seperti contoh yang sering dikatakan oleh Bung Rocky, walaupun beda agama dengan saya, tetap yang salah tetap saya salahkan, yang benar tetap saya benarkan. Jadi ketika saya berada di barisan muhibbin para habaib, bukan berarti saya harus menutup mata dengan kesalahan mereka. Tidak seperti itu. Hanya saja yang menonton video saya ini kadang di skip atau ditonton separuh-separuh. Ada yang nontonnya 2 menit, ada yang nontonnya 3 menit, ada yang nontonnya 4 menit. Sehingga tidak paham apa yang ingin saya sampaikan di sini. Berulang kali saya katakan, siapapun orangnya, baik itu di kalangan ulama pribumi, ulama Nusantara, ulama asli Indonesia, bahkan ulama asli Madura, kalau tidak benar, jangan diikuti. Siapapun habibnya, entah itu dari kalangan bin Yahya, Assegaf, Al-Atos, bin Sumed, kalau memang tidak benar, jangan diikuti. Maka ketika ada yang bertanya tentang habib-habib yang mungkin bikin sakit hati masyarakat, bikin sakit hati para ulama-ulama Nusantara, maka saya katakan, habib yang seperti itu tidak usah diikuti. Yang mengatakan kaki habib yang bermaksiat atau kaki habib yang kotor, yang penuh dengan dosa, itu lebih mulia daripada 70 kepala ulama yang bersorban, itu habib untung tidak bicara di depan saya. Demi Allah, kalau habib itu bicara di depan saya, mungkin saya tidak akan protes dengan dalil. Paham ya di sini maksudnya? Jadi jangan dikira saya membabi buta, jangan dikira saya tutup mata, tutup telinga ketika ada habib yang salah kemudian saya diam. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalian jangan salah paham. Jangan karena terlalu cinta kepada si Imaduddin kemudian menuduh saya yang macam-macam. Saya dikatakan budak Yaman, saya dikatakan antek-antek Yahudi, saya dikatakan budak habaib, budak Ba'alwi. Karena kalian hanya menonton video saya setengah-setengah. Mungkin hanya satu video yang ketika saya mengkritik golongannya Imaduddin. Tapi video lain yang ketika saya mengkritiki para habaib, kalian tidak buka. Oleh sebab itu saya tegaskan di sini bahwa siapapun habibnya, siapapun ulamanya, kalau sudah tidak benar ya jangan diikuti. Terus untuk para muhibbin, para habaib, seharusnya juga seperti itu.
Ketika ada habaib yang salah ya ditegur, dinasehati. Jangan didiemin. Jangan dibela. Sebaliknya kalau ada ulama-ulama Indonesia yang tidak benar, bahkan tadi saya mendapatkan informasi bahwa beberapa hari yang lalu ada sebuah pondok yang dimana pengasuhnya mencabuli sampai 20 santrinya. Nah itu kan sudah gak benar. Ini ada saya videonya. Terus ada lagi yang lagi viral itu Kiai Fahim, di mana dia sudah banyak melakukan pelecehan terhadap santri, bahkan terhadap ustadzah yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah ini kalau dibiarkan kan akan menjadi momok di dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan ketakutan untuk memasukkan putri-putrinya ke pondok-pondok pesantren. Namun saya tidak mengklaim semua pesantren sama seperti itu. Saya tidak akan menjustis bahwa ulama sama seperti itu. Baik dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, semua itu tergantung pada orangnya, tergantung pada pribadi orangnya. Jadi ada habib yang bejat, ada habib yang non muslim, ada. Habib Thomas contohnya, dia menjadi seorang pendeta. Gak tahu itu keturunan siapa, saya gak tahu. Jadi dari sini saudaraku kita bisa mengambil pelajaran untuk kita semua, supaya ketika ada satu orang yang melakukan kesalahan atau beberapa orang melakukan kesalahan, itu jangan diklaim semuanya bersalah. Kita harus menilai secara objektif. Supaya apa? Supaya kepercayaan masyarakat terhadap ulama tidak pudar. Kepercayaan masyarakat terhadap habaib tidak pudar. Nah, kalau sudah kepercayaan masyarakat terhadap ulama dan habaib ini sudah tidak ada, maka yang akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita adalah orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu agama, yang kemudian sok bijak, sok bijaksana, dia akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, sementara dia tidak punya ilmu agama yang mencukupi. Sehingga nantinya yang diajarkan bukan masalah Islam, iman, takwa. Yang diajarkan adalah bahasa-bahasa binatang nantinya. Karena apa? Dia tidak punya ilmu di dalam agama. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, sementara dia tidak punya ilmu, tapi dijadikan guru, dijadikan mursyid. Jadi mohon maaf, saya bicara agak belepotan ini, tapi saya paksakan karena ini keluar dari hati saya sendiri, bukan settingan dari siapapun, bukan hasil karya tulis yang dikarang sebelumnya untuk disampaikan di depan publik. Jadi apa yang saya sampaikan saat ini adalah ini yang berada di dalam benak saya, di dalam hati saya. Saya keluarkan lewat kata-kata saya. Jadi mohon maaf kalau masih belepotan. Yang penting intinya saudaraku, saya pesan sekali lagi. Yang pertama, para muhibbin, para habaib, jangan memiliki mental tape. Jangan memiliki mental kerupuk yang mudah melempem, mudah basi. Tetap berjuang di jalan Allah, ya. Jangan dikit-dikit main lapor, jangan dikit-dikit tersinggung, jangan dikit-dikit emosi, jangan sedikit-sedikit marah.
Tunjukkan bahwa kalian itu adalah ulama. Tunjukkan bahwa kalian itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa takut kepada apapun, tanpa takut harus hilang jabatan, harus hilang kehormatan dan lain sebagainya. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.